Ya, saya lanjutkan lagi. Ini Pak Argo, pertanyaannya cukup teknis nih. Mungkin pemirsa Anda di rumah juga mungkin akan bisa mengalami hal ini nih, Pak Argo. Satu tadi Bang Bestari bilang yang sudah uji emisi, kemudian tidak lolos, apakah penerapannya yang mana nih sanksinya? Kemudian yang tidak uji emisi, sanksinya yang mana? Nah, ini pertanyaan menarik lagi. Kalau misalnya domisili di Bekasi, Tangerang, Depok, platnya plat B ya, aglomerasi, masuk Jakarta, itu Pak Argo. Artinya mereka di daerah masing-masing kan tidak ada juga untuk uji Kan emisi. Nah, ini di gimana aglomerasi pemberlakuan? kan kayak Depok, Tangerang, Bekasi kota itu kan nggak ada kebijakan Ya, untuk uji emisi ini. Nah. Sementara kan itu kan wilayah Polda Metro Jaya juga plat B gitu kan. Ya, ini gimana penerapannya gitu? Itu Ya, Pak Argo. silakan Pak Argo. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Pak Bestari, dan Bang Tigor. Jadi kita harus lihat dulu konteks penegakan hukum ini kita mau cari apa sih? Untuk memberikan efek jera, apakah untuk memberikan edukasi? Artinya terkait tentang kebijakan uji emisi ini sendiri, kita harus melihat bahwa niatan pemerintah ini untuk memberikan kualitas udara yang baik di kota Jakarta. Sehingga seharusnya misalkan nanti pada saat teknis pelaksanaan, kepolisian juga petugasnya memiliki pertimbangan. Pertimbangan ini sebagai bagian diskresi ya, pasti akan kita lihat mana-mana sih yang akan menjadi sasaran khusus pada saat pelaksanaan penindakan. Yang tadi saya sampaikan, mungkin secara tertentu yang kita akan prioritaskan adalah yang secara kasat mata. Misalnya kendaraan ini memang asapnya yang terlalu tebal ya. Jadi kalau kita bicarakan tentang undang-undang, sebetulnya dari tahun 2009 begitu diundangkan Undang-Undang Nomor 22 memang sudah ada aturan yang mengatur tentang kelaikan jalan kendaraan, di mana poin pertamanya di pasal 48 tadi terkait tentang emisi gas buang. Tapi memang baru dilaksanakan sekarang oleh peraturan gubernur ini, yaitu untuk memberikan aturan turunan dari undang-undang tersebut. Ya, kalau memang tadi masalah yang diaglomerasi, tentunya ini nanti akan menjadi bagian evaluasi dan mungkin bisa diperbaiki di dalam pergub tersebut. Oke, baik. Ya. Pergubnya diperbaiki. Sebentar. Saya kira begini ya, sudahlah tegas saja. Ini kan pergub ini gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat menetapkan. Ini harus dilaksanakan. Jadi dia mau dari mana aja, kalau dia mau masuk ke Jakarta kendaraannya, ya dia wajib uji emisi. Silakan itu, katakanlah Gubernur Banten, wali kota dan bupati di seluruh provinsi Banten berkebutuhan ke Jakarta. Silakan mereka uji emisi di sana. Begitu juga dengan Bekasi. Begitu juga dengan katakanlah wilayah Depok. Silakan lakukan itu karena di Jakarta berlaku ini gitu. Jadi nggak boleh kita kemudian, saya rasa ini ya Pak, mungkin nanti Bapak silakan kaji kembali. Tidak ada pengecualian untuk itu. Baik, jangan Pak. Kemudian kalau sudah gubernur ini terkecuali masyarakat yang dari aglomerasi. Saya kira itu nggak penting lah. Yang paling penting sekarang seperti yang tadi disampaikan bahwa DKI ingin menghadirkan udara baik bagi anak bangsa. Itu poinnya. Saya kira baik, itu. Saya ke Pak Safrin. Pak Safrin, bagaimana Pak Safrin dengan kasus-kasus yang tadi kita sempat bahas di sini mengenai yang warga dari luar DKI, misalnya ada kebutuhan ke Jakarta dan juga pemberlakuan tilangnya yang mana atau dendanya yang mana yang akan dilakukan untuk yang sudah lolos uji emisi dan yang belum lolos uji emisi tapi tetap bandel misalnya. Baik, jadi sebagaimana kita ketahui, pengaturan di Undang-Undang 22 2009 maupun di PP 55 tahun 2012 yang mengatur terkait dengan pelaksanaan uji emisi ini, salah satu persyaratan kelaikan jalan itu berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang ada di jalan atau berlaku bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan. Artinya kita tidak mempermasalahkan apakah domisilinya di Bandung, domisilinya di Surabaya, pada saat dia berada di jalan di Jakarta, maka begitu regulasi ini ditetapkan akan diberlakukan oleh daerah, maka tentu yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan agar kendaraan bermotor tersebut berada di jalan. Dan mungkin tadi dari Pak Astina, Pak Jastigor, saya menyampaikan bahwa kita juga sudah memiliki yang namanya peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang transportasi yang juga mengatur terkait di dalamnya kelaikan jalan.
Bahkan di dalam Undang-Undang 22 di pasal 209 di sana sudah disebutkan terkait dengan pengendalian pencemaran udara akibat dari kendaraan bermotor. Sehingga sebenarnya pengaturan terkait dengan uji emisi ini sudah sangat paripurna. Tetapi memang Jakarta baru 2020 kemarin Pak Gubernur menginstruksikan, karena kita ketahui tadi disampaikan oleh Pak Argo, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta begitu masifnya. Kemudian kita lost control terhadap pengendalian kualitas udara dari sumber pencemar primer dalam hal ini kendaraan bermotor. Oleh sebab itu sekarang begitu kita masuk tentu kami sampaikan bahwa saat ini kami masih sosialisasi sambil menyampaikan bahwa setelah sosialisasi akan ada penegakan hukum, tapi tujuannya bukan dalam rangka penegakan, tetapi lebih kepada agar masyarakat sadar dan aware terhadap pengendalian kualitas udara Jakarta yang lebih baik, lebih ke sana. Dan terbukti bahwa begitu kami membuka gerai-gerai uji emisi gratis, itu begitu banyak masyarakat yang mendaftar dan ingin melakukan uji emisi. Ini artinya bahwa sosialisasinya cukup berjalan. Ya. Pak Safrin, maaf, ini tadi disebutkan bahwa memang infrastrukturnya sudah disiapkan ya, ada spot atau tempat-tempat untuk melakukan uji emisi, tapi jumlahnya dibandingkan jumlah kendaraan itu masih sangat sedikit. Ini bagaimana agar bisa lebih maksimal gitu Pak? Apakah akan ada penambahan untuk tempat uji emisi kendaraan nantinya seperti apa? Jadi sebenarnya yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup, ini kami membangun namanya e-uji emisi, ada aplikasi. Kemudian sistem ini sudah terintegrasi dengan seluruh APM, dari masing-masing merek. Tentu mereka akan melakukan pemeriksaan secara berkala di bengkel-bengkel resmi. Di sana juga dilakukan pengujian dan itu hasil pengujian itu sudah masuk ke database Pemprov DKI Jakarta. Sehingga bagi mereka yang sudah melakukan uji emisi ataupun melakukan pemeliharaan berkala di bengkel-bengkel resmi atau melakukan pengujian di kios-kios uji emisi yang sudah ditunjuk oleh Pemprov, otomatis kendaraan tersebut datanya akan masuk ke sistem. Sehingga pada saat saya dengan Pak Argo ada di jalan, kami melakukan uji petik di satu ruas jalan, kemudian menghentikan, kami akses uji emisi, itu akan terlihat di sistem. Oh, kendaraan ini sudah lulus uji emisi, tadi disampaikan Pak Argo, silahkan melintas. Yang belum ada datanya, otomatis kami langsung lakukan pengujian. Kemudian jika yang bersangkutan tidak lulus uji emisi, pada saatnya nanti misalnya ini langsung kita tetapkan ada penilangan, yang bersangkutan otomatis kita tilang. Tetapi itu bukan tujuan akhir, lebih kepada bagaimana masyarakat sadar menjaga agar kendaraannya beroperasi di jalan, memenuhi ambang batas uji emisi sehingga kualitas udara kita terjaga nih. Jangan salah, begitu masyarakat terpapar oleh uji emisi CO2 misalnya, karbon tadi, itu dampaknya luar biasa dari sisi kesehatan dan tentu biayanya menjadi sangat mahal, Mbak Anggi. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Bapak-Bapak, saya ingin menghadirkan terlebih dahulu ini bagaimana suara masyarakat tentang aturan uji emisi gas buang kendaraan ini. Kita lihat bersama. Apa tanggapannya soal aturan uji emisi utamanya untuk kendaraan 3 tahun, nanti kalau misalnya belum punya hasil uji emisi ditilang? Setuju nggak sih dengan ada aturan wajib uji emisi? Wah, saya nggak setuju dong. Itu sangat memberatkan bagi para pemilik pengendara ya, khususnya roda 4. Artinya begini, jangan terlalu cepat regulasi itu diturunkan, karena masih banyak orang yang belum punya seperti itu. Ketika itu terjadi, itu berbahaya. Secara prinsip saya sangat setuju. Ya, apalagi saya masuk sudah makin berumur, ingin polusi yang baik. Nah, ya itu sangat bagus, idealnya memang demikian. Maksud saya kalau emang kondisinya nggak pandemik boleh lah. Ini kan lagi begini, masyarakat kemarin udah dibebani A, B, C, D, ya kan, lagi ditambah lagi ini, tilang lah apa, ribet lah. Setuju sih, karena bagus ya, udah lama nih polusi udara kita emang udah jelek. Tapi sayangnya kenapa baru hari ini gitu ya? Karena kan undang-undangnya juga sebenarnya udah berlakunya sudah lama, udah dibuatnya juga udah lama. Kenapa baru hari ini pemberlakuan tilang untuk uji emisi itu baru berlaku? Lebih baik ya dikaji lagi ya, karena kan tujuannya memang baik untuk mengurangi polusi ya, terutama di Jakarta ini yang udah cukup parah. Tapi menurut saya ya setidaknya pemerintah yang memberi solusi misalnya dengan gratis gitu untuk uji emisinya. Karena kan ya
kita lagi musim pandemi gini kan ya, banyak kesulitan juga ya, jangan menambah beban ke rakyat juga gitu lah. Baik, itu tadi beragam pernyataan atau pendapat dari masyarakat. Saya mau ke Pak Syafrin lagi, Pak, ditanggapi sedikit Pak, mulai dari ada yang setuju, basicnya setuju tapi jangan cepet-cepet. Ada yang setuju, lagi pandemi Mbok ya dikasih gratis gitu segala macam. Nanti ditanggapi apa ya, usai jeda, sesaat lagi Dua Sisi akan kembali.